Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Langsung saja, eh, hari ini sebenarnya kami ingin merubah jalur. Alhamdulillah kita sudah migrasi ke OLT. Baru ada 2 klien yang sudah pindah jalur ke jalur OLT pakai kayak gini, yang pakai barang yang murah-murah aja lah, yang hemat. Kemudian sebelum pemasangan kami mau nyeruput kopi dulu sambil jangan lupa subscribe. Duluan nih, udah habis. Lumayan nikmat rasa di lidah. Sebelum pemasangan kami ingin menjawab, aduh ini uang setoran receh Dolar, turun. Dolar, maaf. UB. Sebelum pemasangan kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terus berulang di komentar channel kami. Makanya ini kami 5 pertanyaan yang akan kami jawab. Pertanyaan pertama, bukan pertanyaan sih, ya mungkin dia bertanya-tanya kayak gitu, kayak gitu, siapa namanya, Gilang Cepmek, Cepak Mekar. Di sini nggak percaya omset 16 juta itu, konverternya aja baru 6 katanya. Nah, yang kedua pertanyaannya ISP apa? Nah, ini banyak banget yang nanya ISP apa nanti. Nah, kemudian yang ketiga, berapa luas daerah yang sudah tercover? Kemudian yang keempat, itu bukan server, tapi itu alat jaringan aja. Nanti kami jawab ya. Kemudian yang kelima, masalah ini izin atau mungkin bahasa mudahnya legalitas usaha ini gitu kan. Nah, itu akan kami jawab di video ini. Tapi sebelum kami jawab, jangan lupa kami biar semangat kontennya gitu ya, berbagi, sharingan aja. Kami mau nggak paham, malah kami mau awam dari nol, secara pengalaman aja berbaginya gitu, nggak berdasarkan ilmu yang kayak orang-orang bisa setting ini, bisa setting itu segala macem. Kita mah ya berdasarkan pengalaman aja ya, biar semangat terus sharingnya. Jangan lupa subscribe, jangan segan-segan untuk bertanya. Kalau emang terasa bermanfaat video ini, share ke banyak orang gitu ya. Kita langsung menjawab yang pertama. Nggak percaya itu kok hasilnya 16 juta omsetnya. Kami udah jawab sebenarnya di video sebelumnya. 16 juta itu omset, Bukan keuntungan, bukan keuntungan omset. ya. Modalnya aja bandwidth 150 Mbps. Cari sendirilah harga bandwidth dedicated yang resmi, yang bukan broadband, yang cari sendiri itu. Masya Allah itu harganya 16 juta dikurangi bandwidth aja 8.325.000, udah sisa berapa itu Iya. ya. Itu udah tawan sendirilah, belum pemasangan ganti alat segala macam, maintenance segala macam, itu udah sisa berapa paling. Yang kedua, kenapa sampai 16 juta? Kita sistem topologi sebelumnya pakai konverter, bukan pakai ini baru mau beralih pakai konverter. Sistemnya sistem estafet ya. Iya, di sininya cuma satu, di server kami ini cuma satu konverter. Kesananya pakai konverter yang 2FO, kemudian ada yang konverter yang dualan 6FO, dicabangin sinyalnya. Bahkan kami ada strategi. Nah, paman saya yang bisa jelasin. Begini kan, mungkin yang kami perlihatkan di video itu waktu itu ya, hanya di tempat ini ya cuma satu konverter. Tapi kita ada trik tersendiri waktu itu. Emang satu titik penjualan voucher, akan tetapi banyak titik sinyal gitu. Bahkan ada yang satu titik sampai nyampe 5 sinyal. Ada yang mau nyampe ke rumahnya, kita fasilitasi tuh, kasih kabel apa alatnya kita pasang di situ. Akan tetapi pembelian voucher itu tetap ke satu titik. Satu agen. Ya, Jadi ke satu agen. sekumpulan Gitu. rumah ada titik agen.
ada rumah-rumah yang agak jauh nggak dapet sinyal, ya kita tarik kabel ke Iya. situ. Bisa dikatakan ya setengah RT lah kan gitu, satu titik kita kasih. Satu titik itu bisa setengah RT. Bisa setengah RT. Iya. Jadi walaupun yang jualan voucher ini cuma satu orang, akan tetapi jaringannya luas. Belakangnya, depannya, samping kirinya, samping katanya kita kasih gitu. Jadi Iya. ya emang dilihat dari sininya mah yang sedikit. Cuma 6 FO di sini. Gitu. Sananya nyebar yang lumayan banyak. Itu alhamdulillah hampir setiap titik kita kasih cabang kayak gitu ya. Gitu, nggak satu titik yang jualan voucher aja. Kita sebarin. Iya, ada yang nyampe 5 cabang, ada yang nyampe 4, ada yang 3 Iya. gitu. Jadi ya, satu jualan voucher, yang lain, saya beli voucher juga nggak dapet sinyal, buat apa saya beli voucher? Tinggal tarik sinyal ke rumahnya, tarik FO ke situ, pasang konverter lagi, kan yang pusatnya 6 FO, tarik aja ke beberapa rumah. Kita bagi-bagi itu. Bagi-bagi sinyalnya sampai rumah. Kan pelanggan pengen nyaman. Nah, salah satu trik yang membuat orang nyaman ya servis itu ya pelayanan. Pelayanan kita ya udah kita layanin ke rumahnya nyampe sinyal, akhirnya dia beli voucher terus menerus kan. Itu yang bikin mungkin omsetnya yang lumayan besar. Iya, itu juga benar-benar langsung bisa dirasakan sih setelah kami pakai trik kayak gitu. Itu cepet proses penjualan itu, cepet habis ya. Voucher habis. Cepet. Jadi cepat sekali minta itu klien itu ke kami. Om tolong kirim voucher, Om tolong kirim voucher gitu. Biasanya 2 minggu belum ada permintaan, ini baru 1 minggu udah ada permintaan, bahkan dia minta lebih pengirimannya kan gitu. Karena cepat, karena kita kasih beberapa cabang gitu. Itu triknya itu. Iya. Terus nggak panjang videonya, kita ke pertanyaan yang kedua. ya. Pakai ISP apa? Kami di YouTube di komentar nggak mau jawab. Nah, di sini kita mau jawab. Di sini pun bukan jawabannya sebenarnya. Kami nggak mau nyebutin kami berlangganan ke ISP apa, soalnya kami udah nanya ke ISP ini, kami boleh nggak sih nyebutin ISP apa ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube. Nah, belum dijawab sama mereka, mungkin mereka juga dilema. Karena kan para ISP kan bersatu, kemarinnya aja ada perkumpulan di Sulawesi, seluruh ISP berkumpul. Intinya kami berlangganan ke ISP swasta. Ya, bukan BUMN, kami swasta. Kemudian yang kami nyaman sama mereka, ya alhamdulillah ada yang ngasih saran kan di komentar YouTube, kenalin ininya bandwidthnya full apa enggak. Alhamdulillah kita dikasih lebih. Kalau misalkan 100 Mbps nggak pernah sampai tekor karena mereka lebihin sekian. Dikasih spare itu. Iya, spare. Jadi kami nyaman. Kemudian pelayanan mereka, kalau kami datang ke sana berkunjung, penyambutannya. Terus anak muda semua juga kayak seumuran kami. Bahkan di bawah. Iya, di bawah kami malah umurnya. Tapi alhamdulillah sih ramah gitu. Mereka itu. Ramah. Jadi kami mau pindah ke SP lain pun ada pernah berencana, pindahlah ke SP yang dekat daerah kami. Kami nggak sanggup, orang mendingan jauh tapi nyaman gitu. Ngobrolnya pun enak. Intinya ISP-nya support kami 24 jam kali 7 hari. Mereka support terus, mau siang mau malam, 24 jam namanya juga. Nah, itu nyaman banget gitu. Jangan sampai kita ya gitulah pokoknya, intinya kami nggak mau kami nyebutin ISP ini ntar ada yang kesinggung ISP lain gitu. Jadi janganlah gitu, jangan nyebutin ISP. Intinya ISP kami resmi dengan di bawah Menkominfo, jadi resmilah kita berjalan di track yang aman gitu. Jangan sampai keluar track, jangan sampai melenceng gitu. Usaha juga harus bagus gitu. Ya ininya juga sangat baik sekali sih penyambutannya ke kami tuh. Setiap kami datang ke sana, alhamdulillah baik, ramah orangnya. Terus melalui telepon juga ramah kan gitu. Kadang-kadang kan ada yang ini, kami emang bener tadi kata ponakan saya juga mau pindah juga, kita berpikir belum tentu yang kayak gini kita ketemunya gitu. Jadi ragu, ya udah ngapain sih, ini udah enak gitu. Tadinya mah ya ada yang lebih dekat gitu. Cuman belum tentu sama cara pelayanannya kan gitu. Kalau ini kan yang sekarang kita pakai ISP ini pelayanannya bagus, bahasanya bagus, jadi enak
gitu, ke kitanya enak. Iya. Terus banyak apa ya, banyak toleransi juga buat kita ya. Terus banyak supportnya buat kita. Kalau kita agak ngurus sedikit gini, ada ini disupport gitu, biar kita nggak ngedown. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan, alhamdulillah. Iya. Terus bicara masalah legalitas, ya udah resmi ya, Di bawah Menkom. di bawah Kominfo lah kan gitu. Udah kita juga di sini sama gitu, walaupun di kampung tetap kita kan usaha harus apa ya, istilahnya harus Aman, nyaman, terus kita nggak merasa diuber-uber Mm-mm. gitu. Terus berkah lagi hasilnya gitu, Iya. berkah. Kalau legal mah gitu. Terus kita juga nyaman, nggak harus uber-uberan sama pihak pemerintahan kan gitu. Pihak yang berwenang lah untuk mengatasi masalah jaringan ini. Iya. Kita alhamdulillah tenang. Satu di pojok, keduanya kita mah legalitasnya udah Di ini jalur lah, yang aman. udah Ada aman gitu. sudah disederhanakan sama pemerintah. Iya. Ada apa namanya? eh Gimana ya ngejelasinnya? Ya udahlah, pokoknya mah intinya kita tuh ada surat kontrak reseller gitu. Iya. Bahkan kami untuk masalah ISP ini, bahkan kami dapat cerita si ownernya pernah berkunjung ke server kami ini. Terus dia yang nyeting, dia yang masang, yang ini. Kami nggak tahu kalau itu bos besarnya, big bosnya. Ngakunya cuma tukang bikin kopi di kantor. Iya, tukang bikin kopi katanya. Ngatur jalur doang. Kami juga aneh, 2 kali pernah berkunjung ke sini ya. Dulu pas kita masih baru dia ngasih jalur doang ya, waktu itu datang. Terus yang kedua kalinya dia hanya silaturahim doang ke sini, ngobrol-ngobrol biasa kayak gini, Support ngopi, kita. nyupport kita aja gitu. Tadinya kita mau mental. Dia nggak mau menunjukkan bahwa dia itu seorang atasan. Heeh. Biasa aja dia ngakunya, saya mah di kantor, saya kan gini bangga lah gitu. Wih, enak kali Pak, punya kerjaan kayak gini lah. Biasa saya mah hanya tukang jualan tukang bikin kopi di kantor juga gitu. Kalau ada yang ngopi saya bikinin gitu. Tapi ternyata itu bukan tukang bikin kopi. Iya. Itu pemilik utamanya ya. Ownernya, pemilik. Nah itu kenapa kami nggak mau jawab Iya. berlangganan ke ISP mana. Iya. Intinya kami khawatir menyinggung ISP lain. Intinya pada kesimpulannya, mau ISP manapun kalau servisnya bagus, pelayanannya ramah dan sebagainya, itu bagus. Nggak usah ISP ini ISP itu, yang penting pelayanannya bagus, ya berarti itu ISP bagus. Yang perlu dicatat, jangan lupa legalitas ISP-nya. Kemudian berapa luas pelanggan yang tercover? Jawabannya singkat, sebenarnya udah ada di video-video sebelumnya. Kita baru 4 kampung, mungkin 1/4 RW. desa ya. Ya 1/4 desa. 1/4 desa lah, 1/4 atau belum nyampe mungkin. Belum Kita nyampe baru dikit. Mungkin penghasilan sampai 16 juta karena kami pelosok susah sinyal, akhirnya pilih wifi. Ya intinya mah itu sih satu titik kan, titik yang itu mah nggak kita hitung. Yang minta sinyal doang mah ya. Kita yang hitung itu ya titik yang inti aja, yang dia jualan voucher, yang agennya itu. Kalau yang kita cabangnya mah soalnya pembelian vouchernya ke situ nggak kita hitung gitu. Bahkan satu klien itu ada yang 5 cabang, ada yang 4, ada yang 3 gitu, ada yang 2 gitu. Tapi setiap titik itu pasti ada cabangnya punya kita mah kan gitu. Makanya jangan lihat tempatnya atau komputer di sini cuman ada berapa biji, 7 kalau begitu. Iya, secara kasat mata dilihat dari situ mah sesuatu yang tidak mungkin. Sebenarnya kami juga sebagai ininya merasa percaya nggak percaya ya. Akan tetapi faktanya itu begitu. Tapi kita harus perlu garis bawahi, bukan keuntungan, itu omset. Ya bukan, kita kan bicara bukan keuntungan waktu itu, omset. Ya, omsetnya segitu. Bukan keuntungan. Kemudian untuk mempersingkat video udah berapa menit? Udah 14 menit ya. Nah, kita ke pertanyaan yang keempat. Bukan pertanyaan sih, itu ngasih tahu kami, itu bukan server, tapi itu alat jaringan yang untuk mendistribusikan internet. Ya, kami jawab sesuai dengan keawaman kami ya. Namanya juga usaha dari nol, nggak tahu apa-apa, nyeting segala macam, kami awam lah gitu. Sepaham kami, server itu tempat berkumpulnya data.
Jadi kami kan beli bandwidth nih, bandwidth dedicated, kemudian kami beli mentah, kami olah di sini Iya. pakai MikroTik GX4 waktu di apa namanya review server. GX4 kan di situ terbentuk voucher tuh, artinya di GX4 itu ada data. Nah, di sini kan tempat berkumpulnya data, artinya kalau tempat berkumpulnya data di situ berarti kan server. Iya. Itu jawaban awam kami lah Iya. gitu, nggak tahu kami mah. Kita anggap server Ya, gitu. anggap ya kalau bukan server ya nggak apa-apa, nggak tahu kami juga. Mungkin karena keamburadulan kondisi server kami mungkin Iya. nggak tahu lah, intinya begitulah ya, sambil ngopi. Itu yang keempat. Yang kelima, izin subnet. Sebenarnya udah kesinggung tadi di awal. Izin usaha kami itu seperti apa? Ya alhamdulillah bandwidth resmi, kemudian surat kontrak reseller sesuai dengan arahan pemerintah udah ada. Bahkan kami karena saking kehati-hatiannya kami mendirikan usaha kayak gini kan rawan Ke kami desa udah. bahkan kami mendengar berita-berita inilah di YouTube dan sebagainya, ada berita-berita tentang usaha kayak gini di ke polisi kemudian diturunkan. Nah, kami saking takutnya kami datang ke Kepala desa. masih kurang puas, Datang ke kami kecamatan. kecamatan. Jawabannya sama, yang penting kamu aman di mata Iya. Kominfo, aman ya. Kami konfirmasi ke ISP, gimana nih, aman ya, udah aman gitu, alhamdulillah gitu, aman. Sampai sekarang alhamdulillah sih gitu. Nggak ada yang datang ke sini mempertanyakan ini nggak ada, alhamdulillah kan Iya, gitu. soalnya kami juga takut, udah usaha tiap hari panas-panasan, narik kabel dan Tapi sebagainya. nggak tenang. Nggak tenang ternyata. Kita di luar jalur kan udah mah capek, di luar Iya. di luar jalur ngapain gitu. Udahlah, mendingan kita Adanya masih aja kecil hasilnya, tapi tapi di jalur barokah, aman gitu. terus aman kita, tenang lah kan gitu. Alhamdulillah, iya. Gitulah intinya Mas. Ya itu kita bisa jawab 5 pertanyaan dulu, ini terus berulang dan lumayan penting juga. Ini jawabannya ada di video ini ya. Kalau terasa bermanfaat, share ke orang lain. Jangan lupa subscribe. Kita akhiri, ada kalimat penutup. Udah berarti kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SSN. Enggak kita edit ya, langsung aja.